Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu kekinian Indonesia hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan eh, membahas isu yang berkenaan masih dengan makan bergizi gratis ya. Teman-teman, ya ini menjadi cukup apa kontroversial ketika diberitakan ya. Jadi kita lihat beritanya itu. Misalnya kita ambil yang dari Kompas TV ya. Judulnya itu Badan Gizi sebut belalang dan ulat sagu bisa jadi alternatif protein makan bergizi gratis. Ya sebenarnya pernyataan dari pejabat publik berkenaan dengan makan bergizi gratis yaitu apa ulat sagu dan belalang bisa menjadi eh, menu untuk makan bergizi gratis ini menimbulkan kontroversi ya. Itu karena apa? Kenapa menimbulkan kontroversi di media sosial? Ya, nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi teknis ya, dari sisi apa teknis tidak ada yang salah dari apa yang beliau sampaikan bahwa eh, apa ulat sagu, kemudian belalang itu bisa bisa menjadi apa sumber nutrisi yang baik ya. Jadi kalau kita lihat misalnya belalang itu kalorinya lebih tinggi dibandingkan daging sapi dan telur. Begitu juga kandungan lemaknya. Begitu juga kandungan proteinnya. Jadi secara teknis tidak ada yang tidak ada yang salah ya. Tetapi eh, ada relevansi ya. Kalau kita berbicara dalam perspektif kebijakan publik itu ada relevansinya. Nah, ketika menyatakan belalang dan ulat sagu menjadi apa menu untuk makan bergizi gratis itu relevansinya itu menjadi dipertanyakan. Mengapa dipertanyakan? Ya, yang pertama kita ketahui bahwa ulat sagu misalnya ya, ini dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di Papua ya. Ada beberapa suku tertentu yang mengkonsumsi ulat sagu di Papua ya. Misalnya suku Komoro, suku Asmat. Dan begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Maluku, ada beberapa tempat ya di Maluku yang mengkonsumsi apa ulat sagu. Nah, begitu juga apa belalang. Ada yang mengkonsumsi belalang khususnya di daerah Gunung Kidul. Nah, relevansinya itu adalah ketika s- seorang pejabat publik dengan apa cakupan tugas nasional memberi ilustrasi yang sangat sangat lokal ya, sangat lokal dan kemudian eh, kurang memperhatikan data yang terkait informasi lokal tersebut. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya terkait ulat sagu misalnya. Kalau kita komparasikan dengan apa? Dengan telur, ya. Ini relevansi ekonomi ya. Ketika berbicara itu, ulat sagu itu jangan salah, ya. Harganya 2.000 per per ekor. Sedangkan telur 2.166 per butir atau sama mendekati 2.000 juga. Yang bedanya apa? Yang bedanya telur itu mudah diakses ya. Di seluruh daerah di Indonesia itu bisa diakses telur. Sedangkan ulat sagu ini
sangat sulit diakses walaupun di daerah yang kita katakan tadi daerah yang biasa mengkonsumsi ulat sagu. Mengapa kita katakan sulit diakses? Karena ulat sagu itu adalah pangan yang didapat dari alam, ya, didapat dari alam, diambil dari alam, diekstrak dari alam. Dia bukan bukan pangan budidaya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ulat sagu ini kita gunakan untuk eh, sebagai menu makanan bergizi gratis, kendalanya itu adalah aspek kontinuitasnya yang akan terganggu. Ya, katakanlah di Papua digunakan sebagai komponen komponen apa? Komponen menunya adalah ulat sagu. Tapi permasalahannya ulat sagu itu adalah didapat dari alam, bukan dari budidaya, bukan dari budidaya. Dia didapat dari alam. Nah, ketika didapat dari alam, itu jumlahnya pasti terbatas. Padahal yang dibutuhkan karena ini adalah program rutin, ya, untuk memberi makan bergizi gratis, ya itu bisa apa tiap hari dan jumlah dibutuhkannya juga dalam jumlah yang besar, ya. Maka permasalahannya ketika kita menggantungkan menu makanan itu dari produk makanan yang diambil dari alam, bukan dari budidaya, permasalahannya kita akan kesulitan akses pangan tersebut secara kontinu, ya. Nah, begitu juga apa sama belalang. Belalang itu jangan salah, belalang itu bahkan lebih mahal ya dibandingkan telur kalau harganya. Kalau kita lihat, kalau kita cek di apa di apa eh, online, kalau Anda apa belanja online, saya tidak perlu sebut itunya, ya. Eh, harga apa 1 kilo dari belalang goreng itu adalah sekitar 110 atau 100.000, ya. Sedangkan harga 1 kilo dari telur itu hanya sekitar 35.000 lah, 34, 35.000. Artinya telur itu jauh lebih murah dan kembali telur itu lebih mudah diakses dimanapun, ya. Nah, satu lagi ada kelemahannya belalang, ya. Belalang yang kita konsumsi atau dikonsumsi oleh sebagian saudara-saudara kita yang biasa mengkonsumsinya itu sekali lagi itu umumnya didapat dari alam. Dia tidak dibudidayakan. Serangga, ya, salah satu contoh yang didapat dari alam itu bahkan tidak direkomendasikan oleh pakar gizi, ya. Karena mengapa? Karena serangga yang berasal dari alam itu mereka banyak yang terpapar dengan pestisida, ya. Serangga yang disarankan oleh pakar gizi untuk mempertimbangkan aspek kesehatan adalah serangga yang dibudidayakan. Nah, kembali eh, relevansi terkait terkait kontinuitas ketersediaan pangan tersebut secara kontinuitas dan murah itu eh, menjadi kurang relevan, ya. Bahkan tidak relevan dalam konteks pada daerah atau masyarakat yang biasa mengkonsumsi pangan tersebut, ya. Nah, yang kedua yang kita perlu perlu apa? Perlu kupas mengapa kemudian menimbulkan kontroversi, ya. Karena makanan-makanan yang disebut tadi, ya, belalang, kemudian ulat sagu itu mayoritas, mayoritas bagi eh, bangsa Indonesia, makanan-makanan seperti itu bukanlah makanan yang umum dikonsumsi. Nah, kalau ada
penyampaian untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, maka orang kemudian menduga ada permasalahan terkait dengan eh, keberlanjutan program ini. Ya, ada masalah terkait keberlanjutan program karena kalau tidak ada masalah terkait keberlanjutan program, kenapa harus eh, disarankan mengkonsumsi makanan-makanan yang asing bagi mayoritas umum, ya, masyarakat Indonesia, sehingga tidak tidak bisa disalahkan kalau kemudian timbul kontroversi, orang menduga bahwa pemerintah ada masalah anggaran, ada kekurangan anggaran, sehingga dengan kekurangan anggaran itu ya eh, kemudian menyarankan makanan-makanan yang sifatnya tidak tidak lazim bagi umum orang Indonesia, ya. Nah, yang seperti itu kemudian berdampak menimbulkan menimbulkan pertanyaan, ya, bagi umum masyarakat Indonesia yang tidak mengkonsumsi makanan yang disebutkan tadi seperti belalang dan ulat sagu. Timbul kemudian apa eh, perasaan apa secara, ya, beberapa beberapa netizen, ya, sejumlah netizen mengkritisi bahwa pernyataan itu menunjukkan, mengindikasikan, mensinyalkan kepada publik bahwa eh, ya pemerintah belum siap atau tidak siap dengan menyediakan pangan pangan lokal yang bergizi, yang sifatnya itu adalah ya diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Ya, tapi sekali lagi saya rasa eh, kembali memang program ini adalah program program baru, ya, program yang baru kita implementasikan, ya, selama, bahkan saya bisa katakan bahwa ini adalah program yang pertama memberi makan gizi gratis dalam skala yang masif, ya, seluruh Indonesia, dan itu tentu di dalam pelaksanaannya akan timbul eh, ya, ada tantangan, ada hambatan, bahkan ada mispersepsi, dan itu adalah sesuatu yang niscaya dan tidak akan bisa kita hindarkan, ya. Nah, yang penting tentunya adalah eh, program seperti ini harus bisa semakin hari semakin semakin dipercaya, ya, semakin mendapatkan trust oleh banyak banyak pihak. Nah, salah satu eh, aspek penting untuk mendapatkan trust dari banyak pihak itu adalah ketika kita berbicara itu berdasarkan relevansi, ya, relevansi terkait kondisi sosial, relevansi terkait kondisi ekonomi eh, masyarakat dan publik di mana kebijakan itu diimplementasikan, ya. Tidak cukup relevansinya itu kaitannya hanya kaitan teknis, ya, tapi perlu menilai aspek sosial, aspek ekonomis, bahkan aspek budaya, ya, sehingga eh, apa aktivitas atau program yang baru, ya, diinisiasi oleh pemerintah ini bisa mendapatkan dukungan dukungan yang luas, ya. Nah, salah satu contohnya kemarin kita sudah menunjukkan bahwa eh, makanan itu bergizi tapi tidak 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 menimbulkan selera oleh eh, yang ditargetkan untuk mengkonsumsi anak-anak usia SD, umur 7 sampai 11 tahun. Mereka tidak berselera terhadap makanan tersebut. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa apa anak tersebut ap- perlu dihukum, perlu dimarahi, perlu kemudian dibully? Nah, itu juga salah satu bentuk tidak relevan, ya, dalam
memperbaiki program ini. Yang relevan adalah bukan membuli sang anak atau bukan memarahi sang anak, ya, bukan menghukum sang anak. Yang relevan adalah menjadikan program ini lebih 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 mencapai targetnya. Artinya tidak harus semua anak diikutkan dalam program makanan bergizi gratis ini. Anak-anak yang merasa dia bisa mendapatkan keluarganya, orang tuanya bisa memberikan dia makanan yang bergizi, yang enak sesuai dengan selera makan sang anak, tidak perlu terlibat, tidak perlu diikutkan di dalam makanan bergizi gratis, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh, saya rasa oleh semua pejabat, ya, semua pejabat publik yang terlibat di dalam program makan bergizi gratis ini, agar ketika memberikan pernyataan, memberikan statement itu tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu, yang bisa berimplikasi kepada apa, timbulnya antras terhadap program baru ini. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.